Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi muda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita bahas adalah unsur kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Adapun kompetensi dasar pada kali ini adalah 3.5 menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. 4.5 mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini 3.5.1 menyebutkan pengertian artikel, 3.5.2 membedakan artikel dan buku ilmiah, 3.5.3 menentukan unsur kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. 3.5.4 menganalisis unsur kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. 4.5.1 menyusun kerangka karangan artikel. Perhatikan tulisan berikut ini. Ya, di dalam slide ini ada 4 tulisan. Tulisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang coba tentukan dari keempat tulisan itu mana yang namanya artikel dan yang mana namanya buku ilmiah. Silakan. Benar. Untuk nomor 1 itu adalah artikel. Nomor 2 juga itu adalah artikel, nomor 3 juga adalah artikel. Sedangkan untuk nomor 4 itu adalah buku ilmiah, yang dalam hal ini adalah resensi buku non-fiksi. Artikel itu dapat kita temukan pada surat kabar atau majalah yang bentuknya cetak dan bentuknya surat kabar atau majalah yang online atau berada di internet. Jadi, tidak bisa kita pungkiri di era teknologi seperti sekarang ini, maka bentuk media massa itu sudah mulai berkembang. Tidak hanya dalam bentuk cetak, tapi juga dalam bentuk internet. Selanjutnya, apa itu artikel? Ya, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di dalam sebuah artikel itu terdapat fakta dan opini. Kenapa terdapat fakta? Karena membicarakan persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu adalah fakta. Jadi persoalan apa yang muncul atau yang ada di masyarakat pada saat itu. Kemudian di dalam fakta itu akan ada opini-opini yang kita sampaikan sehingga persoalan itu akan ada solusinya. Jadi ada fakta, ada opini, dan ada solusinya dari tulisan tersebut. Nah, itulah namanya artikel. Selanjutnya, perbedaan artikel dan buku ilmiah. Artikel di dalamnya ada kalimat fakta, ada kalimat opini, ada informasi yang kita temukan, dan ada solusinya. Sedangkan buku ilmiah membahas tentang buku fiksi atau buku non-fiksi, kemudian membahas tentang kelebihan buku, membahas tentang kelemahan buku, dan memiliki sebuah kesimpulan yang berisi tentang baik buruknya sebuah buku itu. Kemudian kita membicarakan tentang unsur kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Sebenarnya unsur kebahasan artikel dan buku ilmiah itu adalah sama, karena dilihat dari penyajiannya mereka sama-sama membahas tentang opini masyarakat dan bukan sebuah imajinasi. Jadi unsur kebahasan yang ada itu yang pertama adalah adverbia frekuentatif atau kata keterangan yang menyatakan keseringan. Contohnya selalu,
Biasanya sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung dibagi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan argumentasi. Kata hubung yang sering digunakan adalah pertama, kedua, berikutnya. Selanjutnya, konjungsi memperkuat argumentasi. Kata hubung yang digunakan selain itu sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Kemudian, konjungsi hubungan sebab akibat. Konjungsi yang digunakan sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan terakhir adalah konjungsi yang menyatakan harapan. Kata hubung yang digunakan supaya dan sebagaimana. Kemudian yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah pembenahan kata yang dipilih untuk meyakinkan pembaca. Biasanya, konten yang menarik yang biasa dianggap menjadi satu buah artikel itu adalah berupa aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan oposisi. Nah, itulah hal-hal yang menarik yang bisa dibahas menjadi satu buah artikel. Kemudian yang keempat adalah kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu adalah kalimat yang tidak tersusun secara logis dan serasi, sehingga tidak ada kesinambungan antara kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Contoh artikel, kepahlawanan harus selalu dipupuk dan dikembangkan sebagai heroik. Pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses, kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan kepribadian luhur, berjiwa, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan kasih kepada sesama. Semua sifat ini diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Baik, sebelum kita menganalisis artikel di atas, hal yang harus kita siapkan pertama, kita membaca dulu artikel yang akan dibahas. Kemudian kita mengetahui unsur kebahasan apa yang akan dibahas dalam artikel tersebut. Ketiga, mulailah menganalisis dari kalimat per kalimat dari setiap artikel sehingga kita bisa menemukan unsur kebahasan apa yang ada dalam artikel tersebut. Nah, contoh menganalisis unsur kebahasan artikel di paragraf di atas bisa kita temukan yang pertama adalah adverbia frekuentatif atau kata keterangan yang menyatakan keseringan. Pada paragraf di atas, kita temukan kata selalu. Nah, kita lihat kalimat pertama, kepahlawanan harus selalu dipupuk dan dikembangkan sebagai heroik. Nah, ada kata selalu di dalam kalimat pertama tersebut, maka dia adalah kalimat adverbia frekuentatif. Selanjutnya, konjungsi. Pada artikel di atas, kita tidak menemukan konjungsi, baik itu konjungsi argumentasi, memperkuat argumentasi, hubungan sebab akibat, dan konjungsi harapan. Jadi tidak menggunakan konjungsi di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, kosakata. Kosakata yang terdapat dalam paragraf itu adalah kosakata fenomenal, yaitu kepahlawanan dan heroik. Bisa kita lihat juga pada kalimat pertama, kepahlawanan harus selalu dipupuk dan dikembangkan sebagai heroik. Jadi kata kepahlawanan dan kata heroik yang menyatakan kosakata fenomenal. Terakhir adalah kalimat tidak padu. Pada paragraf tersebut atau artikel tersebut ditemukan kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu itu terdapat pada kalimat kedua. Contoh kalimat, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Nah, kalimat pertama dan kalimat ketiga membicarakan hal yang sama, yaitu kepahlawanan. Sedangkan kalimat yang kedua membicarakan tentang pembangunan.
Sehingga kalimat pertama dan kalimat kedua tidak berhubungan, kalimat kedua dan kalimat ketiga tidak berhubungan. Maka kalimat itu adalah kalimat yang tidak padu pada kalimat yang kedua. Padahal kalau kita mau membahas sebuah artikel atau paragraf, maka harus ada satu ide pokok. Sedangkan dalam kalimat tersebut terdapat dua ide pokok, yaitu kepahlawanan dan pembangunan. Nah, pilih salah satu, mau kita membicarakan tentang kepahlawanan atau kita membicarakan tentang pembangunan. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini, yang pertama, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, pikiran, gagasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Kedua, perbedaan artikel dan buku ilmiah adalah artikel berdasarkan kalimat fakta, kalimat opini, informasi, dan solusi, sedangkan buku ilmiah berdasarkan buku fiksi dan non-fiksi, kemudian membahas tentang kelebihan, membahas tentang kekurangan, dan kesimpulan. Yang ketiga, unsur kebahasan artikel ada 4. Yang pertama, adverbia frekuentatif, konjungsi, kosakata, dan kalimat tidak padu. Keempat, cara menganalisis artikel. Persiapkan dulu artikel yang akan dibaca, kemudian kita mengetahui unsur kebahasan artikel. Selanjutnya, mulailah menganalisis dari kalimat per kalimat dari setiap paragraf atau paragraf, sehingga kita menemukan unsur kebahasaan yang akan kita analisis. Baiklah, itulah materi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.